Selamat datang kembali di my channel Cici Lestari. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan untuk para Ghost Watchers, halo, apa kabar? Senang berjumpa dengan dirimu. Pisces, apapun tarot reading yang akan saya lakukan ini masih bersifat general, sangat sederhana, jadi masih diperlukan ketepatan Sun, Moon, Rising, dan Venus di Pisces Mei 2020, dan tentunya tidak akan bisa beresonansi ke setiap Pisces yang ada di Indonesia dan sekitarnya ya. Dan tidak usah terlalu dipikirkan terlalu jauh karena ini adalah hiburan. Dan teman-teman Pisces, terima kasih atas semua like, subscribe, share, dan komennya. Terima kasih. Ini adalah motivasi terbesar buat saya. Pisces, untukmu. Pisces, saya mulai dengan keberuntungan, faktor luck, kalau ke bisnis, karir, dan yang menempuh pendidikan. Pisces, dirimu yang sangat-sangat intuitif sekali ya, dengan situasi sekarang seperti ini yang membuat dirimu merasa benar-benar berubah yang membuat dirimu sangat emosional, membuat dirimu ingin lari tapi mau kemana juga nggak tahu ya, dan memang tidak bisa memperbaiki segala sesuatunya. Maka keberuntunganmu adalah bersikap tetap stabil, tetap diam, tetap tidak berkomentar apa-apa, tetap menjaga emosi dalam keadaan netral. Ya, jika dirimu terlalu menonjolkan sisi emosimu, aduh saya jadi susah. Sisi emosimu yang seringkali mudah ditebak, ini yang akan membuat dirimu justru tidak bisa survive. Jadi satu-satunya cara ya tetap harus sikap objektif, tetap tenang menghadapi segala sesuatunya, dan jika ada yang memberikan dirimu perintah atau memberikan dirimu masukan, selama itu untuk kebaikan bersama, tetap harus dijaga, tetap harus menyaring semua informasi yang ada. Seringkali kalau sudah terbawa emosi karena membaca atau tidak jelas atau secara cepat-cepat membacanya, akhirnya dirimu hanya menangkap sebagian saja yang akhirnya itu mengubah segala sesuatunya yang membuat dirimu semakin emosional. Jadi harus teliti membaca segala sesuatu, mendengar berita sesuatu. Jadi memang benar-benar harus dijaga emosinya ya, tetap objektif, tetap tenang menghadapi segala sesuatunya. Justru itulah keberuntungan dirimu. Dan jangan terlalu kontra. Tetap aja tenang, tidak terbawa arus sana sini ya, tetap tenang, tetap stabil. Nah, sekarang saya yang berbisnis. Berbisnis, ini justru tampak sekali terkena influence-nya, terkena pengaruhnya ya. Dengan informasi yang ada, baik itu yang berupa hoax justru ya, yang belum jelas kebenarannya, ini benar-benar harus dirimu pelajari baik-baik. Jika dirimu mencari informasi kepada orang-orang yang dirimu anggap itu orang terbaik, belum tentu dia tahu. Jadi benar-benar harus dirimu lagi saring kembali semua informasi yang ada. Nah, selama dirimu bisa konsisten, bisa tetap menjaga objektivitas dirimu, justru itulah dirimu menemukan peluang yang luar biasa di sini. Ya, jadi jangan mengikuti kata hati dulu. Selama dirimu mengetahui potensi yang ada, dan tetap stabil menghadapi sesuatu, itulah dirimu justru mendapatkan peluang yang besar di sini. Kalau saya bilang jangan percaya orang lain,
bukan seperti itu ya. Kadang kita masih memerlukan orang-orang tersebut. Hanya saja dengarkan dulu informasi tersebut, lalu pikirkan baik-baik atau analisa baik-baik apakah benar ini, apakah nanti akan bertentangan dengan yang lain-lain. Nah, seperti ini ya. Jadi tetap dirimu harus bisa memastikan itu informasi benar atau tidak. Atau jika dirimu berkolaborasi dengan yang lain-lain, jangan cepat mengambil keputusan dan jangan terpengaruh oleh orang kepercayaan dirimu juga, ya. Ini benar-benar dirimu harus tetap sebagai dirimu sendiri yang justru membuat dirimu bisa menyelamatkan yang lain-lain. Walaupun itu memang sangat berat, ya. Apalagi kalau mendapat informasi dari orang terdekat, mendengarkan informasi dari orang yang dirimu sayangi. Nah, ini justru sering rancu di sini nih, ya. Tetap harus menjaga objektivitas dan konsistensi kestabilan dirimu ya. Lalu untuk yang berkarir. Yang berkarir ini justru lebih ringan. Kalau lebih ringan sih tidak ya, karena dirimu akan banyak kerja overtime, ya, sering membantu sana sini berbagai pihak. Yang dirimu akan mendapatkan peluang, mendapatkan promosi, mendapatkan hasil yang melimpah selama dirimu ikhlas membantu ya, karena karena dirimu akan banyak pekerjaan di sini. Ya, akan sering bertemu orang-orang lain dan tentunya akan mendapatkan relasi yang baru ya. Ini yang tidak terduga ya oleh zodiak lain malah. Jadi dirimu karena sering membantu, sering kerja overtime, akhirnya ya pasti mendapatkan hasil yang berlimpah ya, sesuai dengan dirimu kerja. Nah, ini selamat kalau begitu ya. Pergunakanlah sebaik-baiknya ya. Dan tentunya hasil yang dirimu terima ini juga akan terus berkembang. Nah ini yang luar biasa. Jadi ini seperti investasi di masa depan. Jadi jaga terus ini ya. Jangan hanya karena sekarang dirimu giat bekerja, serius bekerja, berdedikasi, tapi kemudian pada saat sudah selesai masa krisisnya, kemudian dirimu berleha-leha, bersenang-senang, malah itu justru menjatuhkan dirimu kembali. Nah, terus menjaga kestabilan dirimu, karena apapun yang dirimu lakukan sekarang itu investasi di masa depan. Dan itu luar biasa hasilnya. Selamat buat dirimu, Pisces. Untuk yang menempuh pendidikan, sepertinya sih dirimu sangat senang aja sih saat belajar di rumah. Kalaupun ya sepertinya dirimu sangat menyukai yang berbau media sosial ya. Jadi nggak masalah. Dirimu sangat suka di dalam rumah. Karena dirimu punya kesenangan sendiri untuk melakukan kegiatan di internet. Jadi antara kegiatan di luar dan di dalam, sepertinya justru dirimu punya kesenangan sendiri dengan gadget dirimu ya. Ini ya udah, nikmatin saja. Hati-hati ya, terus belajar ya, jangan hanya bermain saja. Oke, sekarang saya ke yang cinta Pisces. Cinta Pisces, karena tadi di faktor keberuntungan tadi adalah untuk terus menjaga emosimu tetap stabil, tetap tenang, tetap objektif, tetap berdedikasi, tetap berpikir sehat ya, berpikir balance, walaupun suasananya sangat-sangat membuat dirimu tidak nyaman. Nah, ini terutama dalam masalah percintaan dirimu pengaruhnya luar biasa. Ini dirimu lah satu-satunya orang yang justru sangat berusaha agar hubungan itu tidak kandas. Hubungan itu tetap terjalin seperti yang dirimu harapkan. Kok capek ya? Capek loh kalau hanya dirimu yang berusaha. Kalau hanya dirimu yang memberikan hadiah-hadiah kan juga nggak enak juga. Pasti kan ya paling tidak gantian lah gitu, walaupun tidak harus sama, kan paling tidak
harus saling memberi, harus saling memperhatikan. Tapi ini sepertinya dirimu yang lebih banyak, Ses. Ya, jadi ya bahkan dirimu terus membina pertemanan dengan teman-temannya, tapi kemudian dirinya tidak mau menjalin hubungan pertemanan dengan temanmu sendiri. Nah, ini akhirnya ya sepertinya dirimu saja yang berusaha. Kalau ini bisa diseimbangkan, saling-saling ini ya bagus kalau begitu. Ya, tapi ada beberapa Pisces yang lain justru bisa saling mengimbangi, saling memberi, saling mensupport, saling saling menjaga hubungan itu. Ya. Dan akhirnya saya akan ke yang ke single. Single ini justru unik. Single yang Pisces, ada beberapa Pisces justru memutuskan hubungan itu. Karena merasa dirimu bisa berani memunculkan keberanian dirimu kepada dirinya. Tetapi ada Pisces yang lain, walaupun dirimu tetap berhubungan, ini yang single ya, tetap menjaga hubungan itu, dirimu berani menuntut. Ini dari berani menuntut, lebih malah. Jadi ya berani perhitungan saja. Ini yang luar biasa ini ya. Nah, entah sifatmu sepertinya seperti apa saya nggak tahu. Sepertinya sih saat memberikan tuntutan itu ada yang bersikap kekanak-kanakan, ada yang justru bersifat kadang dewasa, kadang anak-anak gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya dirimu menuntut agar diperlakukan seimbang di sini ya. Jadi ya seperti itu agar dirimu bisa tetap hubungan itu tetap ada walaupun saling berjauhan mungkin, walaupun tidak imbang. Nah ini yang dirimu rasakan sekarang ya. Sekarang saya ke yang berpasangan. Berpasangan sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Sepertinya nggak ada masalah besar, nggak ada. Hanya saja dirimu merasakan kebosanan saja. Masa sih bosan sih ya? Mungkin dirimu ingin rekreasi, mungkin ke tempat lain agar suasananya tidak stagnan seperti ini gitu ya. Dirimu fine-fine saja kok. Hanya saja ingin suasana baru, ingin keluar gitu ya. Tapi kan ya lihat situasi kondisi lah. Bukan berarti tidak boleh. Ya lihat situasi kondisi sepertinya dirimu social distancing itu sangat dijaga ya. Physical distancing benar-benar membuat dirimu merasa tidak nyaman jika berada di dalam rumah terus gitu. Semua kok, semua ini, semua bukan hanya dirimu ya. Jadi memang bagaimana caranya agar dirimu dan pasanganmu ya tetap bahagia dengan kondisi sekarang. Karena sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Karena saling membantu, saling mensupport, saling melindungi, saling menjaga, saling berbagi bahagia. Oke ya, Pisces. Jadi jika ini untuk keberuntungan Pisces ya, baik di cinta dan keseharian dirimu. Jika menemukan masalah, menurut dirimu itu masalah ya, tetap emosimu harus dirimu jaga. Jangan terbawa arus emosi karena terpicu oleh hal-hal yang belum jelas. Pisces, selamat ya. Terima kasih telah bersenang-senang bersama saya. Apapun tarot reading yang sudah saya lakukan ini hanyalah untuk bersenang-senang, karena you are the creator of your own life. So, wisely enough to create and choose the best life of yours. See you soon.